Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas ilmu pengetahuan sosial, kelas 8, masih dalam tema interaksi antar negara-negara ASEAN. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan atau perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu negara. Di antaranya yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara itu dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi itu membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Kemudian adanya perbedaan SDA juga itu membentuk kerjasama. Misalnya adanya kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara itu membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong, juga ada faktor penghambat kerjasama negara ASEAN. Beberapa faktor penghambat kerjasama antara lain yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negara sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Kebijakan protektif itu diterapkan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misal, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya itu dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang politik. Bentuk kerjasama di bidang politik itu tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama di bidang pendidikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Demikian materi kali ini, semoga kalian bisa memahaminya dan kita bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.